Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillah telah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur sampai hari ini, mudah-mudahan menjadi umur yang barokah. Salawat dan salam kita junjung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya semuanya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah pada hari ini. Kita bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah dan ajarannya yang telah mengingatkan kita semuanya bahwa kita disuruh menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sebagaimana tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebuah kewajiban bagi kita semua menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Islam telah mencontohkan, mengingatkan kepada kita di dalam cara mendidik anak. Yaitu di dalam surah Luqman, Allah telah mengingatkan kita, mengajari kita tentang bagaimana penanaman akidah yang benar. Ibadah yang benar, akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik. Ya. Jadi meliputi akidah, ibadah, dan akhlak sekaligus. Yang tercantum dalam surah Luqman ayat 12-19. Sangat indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur kepada Allah, maka Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan menasihatinya, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fa fisoluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Allah telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah dan bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan kepada kedua orang tuamu. Kepadamu, kepadakulah tempat kembalimu, kata Allah. Karena ternyata memang kita datang dari Allah, terus numpang di bumi Allah, akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya
Tsumma ilayya marjukum wa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika mereka berkeduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati mereka. Janganlah engkau mentaati mereka. Itu orang tuamu. Wasahibuma, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat itu melanjutkan dan peringatan. Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi suhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika ada perbuatan seberat biji sawi di dalam batu, di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasan. Karena Allah itu maha halus dan maha teliti. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada balasan. Semua ada balasan dari Allah, ibu-ibu. Sampai ada ayat di Fussilat ayat 26 itu betul. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah memperingatkan, siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat jahat sekecil apapun juga untuk dirinya sendiri, Allah tidak akan pernah curang sedikit pun terhadap hambanya. Ini pelajaran penting bahwa kita harus yakin Allah selalu mengawasi kita. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa seseorang anak diwajibkan untuk ibadah kepada Allah. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ajaklah orang berbuat baik dan cegahlah orang berbuat mungkar. Bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Karena yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar adalah perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Agar dipegang teguh oleh anak-anak kita. Jangan sampai mereka tinggalkan sholat, jangan sampai mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai mereka tidak sabar terhadap musibah yang menimpanya dalam hidup ini. Ya, ini adalah perkara-perkara yang berat yang harus ditanamkan, harus dipegang oleh anak-anak. Makanya ada perintah sejak kapan anak sholat, sejak umur 7 tahun. Kalau 10 tahun masih belum sholat, diperkeras lagi agar bisa dengan dipukul dengan pukul ringan, yaitu di paha, tidak berbahaya. Maksudnya diperkeras lagi apabila sampai umur 10 tahun kok belum mau sholat. Amar ma'ruf nahi perkataan yang penting. Dan bersabar juga perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Allah juga menyampaikan tentang akhlak kepada pendidikan akhlak pada anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau memalingkan muka kepada manusia atau melengos karena sombong. Ya. Merasa dirinya lebih dari yang lain, itu pekerjaan setan. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Akhlak yang luar biasa. Apapun kesalahan orang kita maafkan. Jangan sampai kita pelengos-pelengos. Ya, kita itu merasa paling benar, merasa paling baik. Akhirnya dia merendahkan orang lain.
berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Mengingatkan kita harus tawadu, harus merendah. Tidak ada orang yang tidak pernah punya salah. Hanya Allah yang maha suci dan maha terpuji. Kita gak pantas berlaku sombong. Ayat selanjutnya mengatakan, mengajarkan kita, waqsid fi masyrika waghdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Akhlak yang bagus, berjalanlah kamu di muka bumi dengan rendah hati. Rendahkanlah suaramu, karena seingkar-ingkar suara adalah suara khimar. Pendidikan akhlak dari Allah. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh berkata kasar, meninggikan suara, apalagi terhadap orang tua, apalagi terhadap guru, ya. Dan kepada semua manusia, kepada siapa saja. Hendaklah kita berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan jangan bersuara keras, karena seingkar-ingkar suara adalah suara khimar. Orang yang suara keras disamakan dengan suara khimar. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, begitu indah Islam mengajarkan bagaimana kita mendidik diri dan mendidik keluarga, ya, dengan mencontoh dari yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kita memperkuat akidah kita dengan akidah yang lurus, ibadah yang bagus dan benar, serta akhlak yang indah. Luar biasa, Allah telah mengajarkan kepada kita dan meyakinkan kepada kita bahwa Allah akan mengawasi kita di semua keadaan, sendiri apapun bersama, tidak luput daripada pengawasan Allah, dan Allah tidak akan pernah curang sedikit pun terhadap hambanya. Ya. Sekali lagi saya ungkapkan di surah Fussilat ayat 46, meyakinkan diri kita sendiri, tidak usah lana bahwa man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Siapa yang beramal kebajikan adalah untuk dirinya sendiri, dan siapa berbuat jahat adalah untuk dirinya sendiri juga. Sedangkan Allah tidak akan pernah curang sedikit pun terhadap hambanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini tertanam pada diri saya sendiri terutama, dan kepada ibu-ibu sekalian. Dan kita doakan tidak lupa kepada keluarga dan doa. Sebenarnya di antara sekian doa sesudah tasyahud sebelum salam. Tapi boleh dibaca juga di luar sholat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dzahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha wa qabiliha wa atimma alaina. Ya Allah, damaikanlah di antara hati-hati kami, di antara keluarga kami, di antara suami, istri, anak, cucu kami. Perbaikilah keadaan kami, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan keselamatan, ya Allah. Selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya, ya Allah. Jauhkanlah kami sekeluarga dari perbuatan yang keji maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, berilah berkah pada pendengaran kami, berkah pada penglihatan kami, berkah pada hati-hati kami, berkah pada pasangan hidup kami, berkah pada anak-anak cucu kami. Terimalah tobat kami karena Engkau Maha Penerima tobat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, memuji nikmat itu, menerima nikmat itu, dan ya Allah sempurnakanlah nikmat itu atas kami. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.